Aku mungkin kurang banyak waktu buat dia, aku jujur aja. Dan akhirnya aku ngelihat dia itu sama cowok baru, selingkuh lah. Saya kok nggak yakin ya Man bahwa dia adalah orang yang tepat buat kamu. Dan saya nggak yakin itu pindah ke lain hati deh Man, karena kadang-kadang itu bukan tentang move on, tapi tentang lari. Halo, selamat datang di Wellspring Conversation dengan saya Ana Surti Aryani, seorang psikolog klinis, dan saya biasa dipanggil Nina. Hari ini saya nggak akan sendirian dan kita akan ngobrol dengan seorang di sebelah saya ya. Kita sapa, namanya Iman. Nah, coba kita kenalan dulu. Halo, aku Iman. Jadi aku masih mahasiswa semester akhir, semester tua di kampus film di Jakarta itu. Jadi pengen konsultasi tentang percintaan Gen Z gitu sih. I see. Apa sih yang mau dikonsultasiin, kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kan ini sih dari pengalaman aku ya. Jadi hal ini yang aku sering kasih ke orang lain, kayak jangan pernah gitu loh ngasih 100% cinta kita itu ke orang lain itu, karena jadi ini pertama kali banget mau aku ceritain setelah 2 tahun. Jadi aku dulu pernah punya mantan. Jadi dia aku sahabatan sama dia lama 4 tahun sahabatan, bahkan hampir ke kelima. Terus di tahun kelima aku jadian sama dia. Terus kita sempat pacaran itu 1 tahun 8 bulanan. Sebenarnya aku macarin dia itu selain karena aku kepengen banget ngejagain dia karena dia sahabat aku. Aku juga nggak mau disakitin sama cowok-cowok lain lah. Makanya aku sebenarnya dapetin dia pun nggak benar. Dapetin dia pun tuh aku ngambil pacar temen aku sendiri itu. Pada saat itu dia masih jadi pacar teman kamu? Pada saat itu sebenarnya sudah putus 2-3 hari. Lalu aku tahu kenapa dia putus. Alasan pertamanya aku mau macarin dia adalah aku nggak mau sahabat aku sendiri itu nyakitin dia, disakitin lagi gitu loh. Iya, disakitin lagi ya, karena dia sahabatnya ya waktu itu ya. Oke. Terus kita berjalan 1 tahun 8 bulan. Banyak hal lah yang dilaluin bareng gitu, kayak sering dia bahkan udah deket sama mama, udah deket sama orang rumah gitu. Terus bahkan dia yang ngasih tahu aku banyak hal-hal baru gitu loh, kayak hal-hal yang emang mungkin orang dewasa tuh ngapain gitu tuh dikasih tahu lah sama dia gitu. Dia yang ngasih itu gitu. Terus kayak apa sih misalnya? Contohnya kayak aku tuh bener-bener secupu itu dalam menjalani hubungan. Kayak pegangan tangan aja tuh takut, ngerangkul pun takut gitu. Jadi yang mengajakin itu dia selalu kayak yang pertama kali digandeng tuh dia ngegandeng aku gitu. Terus dia yang ngerangkul, bahkan di setiap ulang tahun itu ada aja hal-hal baru yang dia kasih gitu sih. Terus kita berjalan 1 tahun 8 bulan, di mana pas 1 tahun 8 bulan ini aku mungkin kurang banyak waktu buat dia, aku jujur aja. Dan akhirnya aku ngelihat dia itu sama cowok baru, selingkuh lah. Aku nggak tahu dia selingkuh atau enggak. Hal itu yang ngerasain kayak wah, sehilang arah itu ya hanya karena untuk satu orang gitu. Sampai saat itu, detik itu setelah kita putus, karena tahu masalahnya dia selingkuh, dan selingkuhnya dengan orang yang aku berantemin, dan kejadiannya tuh persis banget kayak apa yang aku lakuin sama temen aku. Jadi setelah 2 hari kita putus, dia punya pacar lagi sama kayak waktu dulu gitu. Terus akhirnya cukup lama banget nyembuhinnya. Bingung mau ngapain waktu itu, setahun kan aku kuliah di kampus film. Dan setiap semester itu aku selalu bikin film kan. Di tahun itu tuh cuma jadi tahun pembuktian aja sebenarnya. Setelah pembuktian itu terwujud, aku bisa bikin film di mana film ini tuh ditunjukkan buat dia sebenarnya. Jadi film yang bagus dan bisa ditayang di festival. Dan setelah itu udah nggak punya goals apa lagi, bikin karya udah males, terus mau ngapa-ngapain udah males, karena buat apa, karena nggak ada yang dikejar gitu. Sampai akhirnya titik aku ketemu sama seseorang, dia temen aku juga, terus sampai sekarang masih temenan, dan dia selalu nemenin sih sebenarnya. Itu bingung sih waktu itu, dia sempet kayak nanya kita nih apa sih ini segala macam. Nah, hal-hal tersebut tuh yang ngebuat trauma buat aku buka lembaran baru lagi buat orang gitu, karena takutnya hal tersebut kejadian. Aku bukan lebih takut kehilangan secara kita nggak putus atau apa ya. Aku takut kehilangan kayak kita udah ngebangun sahabat ini lama loh gitu, sama kayak sahabat aku. Tapi kalau suatu saat ini bubar lagi dengan hal yang sama,
kayak rasanya susah banget nyembuhinnya gitu. Dan hal-hal kayak gitu tuh yang bikin aku kayak nggak mau buka lembaran baru lagi buat orang lain. Sampai sekarang udah masuk tahun ke 2,5 tahun sih nggak mau pacaran gitu. Dan Jadi lama ya? jadi lama banget Jadi kayak Hmm. jadi bener-bener takut. Sejak saat itu tuh aku menilai pacaran atau mencintai perempuan itu endingnya sama gitu. Karena aku juga melihat pengalaman-pengalaman kayak aku sebutin aja sepupu aku, dia pacaran hampir 5 tahun dan mereka putus karena ada alasan yang sama, yaitu ada yang selingkuh itu. Bukan pengalaman kamu aja jadinya ya, Iya, Bang? jadi banyak pengalaman yang datang. Jadi yang ngebuat kayak aku tuh melabelkan kalau buat apa sih sekarang punya hubungan sama orang lain gitu. Tadi kan kamu sempat bilang ya, bahkan ketika kamu abis putus ya sama dia, rasanya kayak nggak ada tujuan lagi, Benar. Iya. gitu ya? Ada nggak dengan orang lain ya? Mungkin di dalam keluarga gitu, ketika kamu kecil dengan siapa ya? Kamu ngerasa bahwa hubungannya tuh nyaman gitu buat kamu? Orang tuh deket banget sama Oke. mama. Aku tuh bahkan mama kan sebenarnya deket juga ya sama sahabat aku ini. Jadi setiap aku curhat tuh mama dengerin. Bahkan kita sering makan bakso setiap weekend sama mama di bakso dekat rumah itu. Pasti setiap pagi tuh rutinitasnya tuh makan bakso sambil cerita. Sering ngobrol sama mama kayak, "Mah, aku tuh lagi kepengen bikin sesuatu loh," gitu. Jadi kayak sekarang aku lagi bikin tugas akhir aku film buat nenek. Itu aku selalu konsultasi ke mama, "Mama, kira-kira kalau film ini dikasih ini oke nggak ya?" gitu. Oh, oke. Terus ngomong target itu ke mama walaupun target-target tersebut belum tercapai, tapi kayak setidaknya mama tuh tahu apa sih yang aku mau kejar ke depannya. Itu sih sebenarnya. Aduh, mama kamu baik sekali ya. Baik banget tuh, aku makanya sesayang itu sama mama. Jadi kayak bahkan tugas-tugas kecil aja kayak tugas kampus aku butuh bikin film gitu. Film-film pendek yang bener-bener short aja tuh mama kayak dikumpulin temen-temen sekolahnya kayak, "Ayo bantuin anak saya bikin film jadi talent," gitu. Oh, ya ampun, dia bukan hanya baik hati tapi juga sangat mendukung. Kalau papa gimana? Papa baik, tapi emang dia agak cuek sih. Tapi dia itu yang banyak nge-support aku di dunia-dunia yang aku mau, kayak aku suka musik, papa yang support. Terus aku mau masuk kampus seni, papa yang support. Terus yang suka agak aneh adalah kalau kita memutuskan buat satu hal ini nih, contoh aku pengen belajar musik tuh ayah bener-bener kayak kalau nggak boleh males, jadi harus kayak dijor-jorin terus gitu, dikencengin terus gitu. Jadi kayak kadang ada rasa-rasa betenya itu sih, tapi Karena dituntut gitu ya iya jadinya dituntut ya. gitu. Kan tadi kan kamu bilang bahwa kamu sempat pacaran sebetulnya gitu ya, dan itu pacaran sebenarnya yang nggak bertahan lama. Iya. Gitu ya. Ada berapa kali tuh berarti? Ada berapa mantan pacar tuh yang cuma seminggu tadi tuh? 2. Ada 2. Ada Oke. Dan sebetulnya sama si sahabat ini bisa bertahan cukup panjang ya, 1 Cukup tahun panjang, 8 1 tahun bulan. 8 bulan dan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan itu yang kemudian membuat kamu merasa bahwa dialah gitu ya yang sebenarnya kamu cari gitu ya. Tapi saya kok nggak yakin ya Man bahwa dia adalah orang yang tepat buat kamu gitu. Dalam artian gini Man, ini jangan marah ya, gitu. Cuma gini loh Man, ini kan berarti kamu tadi cerita bahwa dia putus berapa hari, terus kemudian langsung punya pacar, yaitu kamu gitu ya. Terus ternyata dia berselingkuh dan kemudian ketika abis putus beberapa hari udah jadian lagi. Iya, betul. Gitu ya. Itu bisa jadi adalah tanda-tanda yaitu ketidaksetiaan di masa depan gitu kan. Berarti dia gak betul-betul into you gitu, gak betul-betul emang sayang sama kamu gitu. Karena ketika orang tuh benar-benar sayang ya, putus itu jadi sesuatu yang menyakitkan kan ya sebenarnya. Iya, sakit banget sih sebenarnya. Ya kan? Kamu aja butuh lama nih waktunya untuk abis putus. Kok bisa dia abis putus langsung jadian lagi? Gitu kan ya. Entah dia gak betul-betul sayang sama kamu, atau ya memang ada ada masalah tertentu yang terjadi pada dia sehingga dia bisa begitu cepat pindah ke lain hati gitu. Dan saya gak yakin itu pindah ke lain hati deh Man, karena kadang-kadang itu bukan tentang move on, tapi tentang lari. Gitu. Move on tuh beda ya sama lari ya. Kalau move on itu emang bener-bener kita kelar dari yang ini langsung kita ke sesuatu yang berbeda, sesuatu hal baik yang berbeda gitu. Lari itu adalah ketika
ketika ini ada sesuatu di sini, aduh nggak enak nih gitu ya, kabur dah gitu. Itu bukan move on namanya, itu sih lari dari masalah. Kalau abis putus langsung punya pacar lagi, kok kesan aku bukan move on ya, kesan aku lebih ke lari gitu. Jadi jangan-jangan kamu juga adalah pelarian dan sekarang dia lari gitu dari kamu. Itu kesan aku ya, aku belum pernah ngobrol nih sama pacar kamu nih. Cuma kalau tadi udah ada berulang kayak gitu ya jangan-jangan sih emang dia gak layak buat kamu sih man. Apalagi dengan kamu sebenarnya punya hubungan yang baik nih sama kedua orang tua kamu. Mereka sangat mendukung kamu, bersedia untuk ini ya bala-bala itu semua. Bahkan bala tentara dimanapun ya. sama keluarganya juga sebenarnya dekat banget. Gitu. Nah, kamu kan berarti kan punya modal yang bagus banget nih sebenarnya dengan keluarga kamu, ya kan? Nah, terus sehingga itu menjadi menjawab mengapa ketika kamu putus tuh rasanya sedih banget karena kamu pernah punya pengalaman punya hubungan yang baik dengan keluarga kamu. Jadi ketika kamu putus sama seseorang itu kan kayak ibaratnya ini udah mau punya hubungan yang lebih dekat putus gitu. Sedihnya emang berasa banget gitu kan jadinya. Gitu. Sementara sama yang ini kan berarti dia tidak seperti itu. Justru pertanyaannya man buat kamu ya, apa manfaatnya ya untuk nyimpen masalah ini terus-terusan? Sebenarnya lebih ke aku tuh pengen banget sih Dok buat bisa cinta lagi sama orang gitu. Pengen banget. Oke. Tapi rasanya tuh kayak takut. Pada saat ini kamu belum bisa jatuh cinta lagi sama orang lain, gak apa-apa banget loh ya. Dan tidak berarti itu akan selamanya. Apalagi sebenarnya kamu pernah punya pengalaman cinta yang menyenangkan gitu ya dengan keluarga kamu terutama gitu. Itu tuh modal loh sebenarnya ketika kita punya pengalaman baik dengan keluarga kita gitu. Jadi bahwa kamu sekarang memang rasanya kok belum ada lagi ya, nggak apa-apa man. Take your time, bikinlah karya sebanyak-banyaknya. Kalau justru pada saat ini kamu maksain jatuh cinta sama orang, kemudian kamu berhenti dengan karya-karya kamu, kayak sayang banget man. Kamu kayak rugi 2 kali deh, apa rugi berapa kali tuh nggak tahu deh tuh. Udahlah karya nggak ada pacar juga gitu kan, nggak ada orang yang bisa jadi tujuan hidup ketika pulang gitu misalnya gitu ya, kok kayaknya ruginya jadi banyak ya. Ya udahlah gitu, bahwa itu sekarang belum ada nggak apa-apa gitu, take your time gitu ya. Mungkin memang kamu akan perlu waktu gitu buat menenangkan diri gitu ya, buat lebih fokus pada karya-karya yang kamu bisa hasilkan. Dari situ setelah kamu bisa fokus dengan karya-karya yang bisa kamu hasilkan, nah mungkin justru ada orang-orang lain yang akan bisa dekat ke kamu dan orang-orang itu mungkin akan lebih berkualitas dibandingkan yang kemarin. Sebenarnya orang itu yang itu sih sekarang aku bingung sih itu beneran ibaratnya itu aku jatuh cinta atau enggak dengan temen aku yang ini. Jadi kayak di saat dia ada, di saat aku ada, dia ada, dia yakin aku yang nggak yakin gitu. Terus kita balik lagi. Kayak udah kayak rotasinya sama aja ya? Oke. Kalau tadi kamu merasa bahwa aduh gara-gara yang itu tuh kayak aku gak bisa jatuh cinta lagi, itu kan berarti kamu tuh menyimpan luka itu di hati kamu dan gak mau ngeluarin itu. Kalau di kepala saya ya kok kayaknya rugi banget ya man ya. Iya benar. Sayang banget itu. Jadi daripada kamu sekedar menyimpan luka itu terus menerus dan kemudian kamu yang dirugikan, mungkin ini waktunya untuk kamu memang fokus sama sesuatu gitu. Kamu tadi bilang bahwa kamu udah bisa bikin film yang bagus tuh. Terus sekali jangan-jangan oke. Tapi berarti kamu punya modal man untuk bikin film yang lebih bagus lagi, berkolaborasi dengan orang-orang yang lain lagi ya, dan bisa untuk bermanfaat lagi buat orang yang lebih banyak lagi. Gitu man. Dan kamu punya modal yang bagus dari sisi keluarga, dari sisi kemampuan kamu untuk bikin film gitu ya. Sayang banget kalau itu kamu runtuhkan hanya karena seseorang gitu. Mendingan kamu maju deh gitu ya. Kamu akan bisa punya pencapaian yang jauh lebih tinggi ya. Bukan karena kamu gak peduli sama orang lain ya, tapi karena sesuatu yang pernah menjatuhkan kamu telah membuat kamu bangkit kembali. Ibaratnya kayak bola basket nih, kalau dia dibanting, dia membal, dan membalnya bisa jauh lebih tinggi. Mungkin kamu akan mengalami kejatuhan lagi kayak bola basket dipantulin, pastikan kamu akan tetap mantul. Gitu. Tapi terima kasih sekali ya Iman untuk berbagi juga udah ya. Bisa konsultasi tentang dan kecintaan ini. Iya, ini teman-teman Wellspring, ini keren banget ceritanya Iman ya.
pernah punya hubungan yang nyaman sebenarnya ya dengan sahabat dan kemudian pacaran. Tapi setelah putus rasanya nggak bisa nih untuk move on. Kayaknya jadi susah nih untuk punya hubungan yang baru. Nah, bisa jadi emang pada saat ini nggak apa-apa banget nih untuk Iman belum punya pacar baru lagi gitu. Tapi rugi banget kalau misalnya gara-gara satu orang ini terus kemudian hilang gitu kan seluruh kesempatan hidup itu. Ada kesempatan yang terbuka lebar sekali buat Iman dengan banyak modalnya yang dimiliki ya untuk bisa punya karya-karya yang jauh lebih baik lagi. Dan moga-moga kita doain bareng ya supaya Iman ini bisa punya pencapaian-pencapaian yang jauh lebih baik lagi. Dan juga doa buat teman-teman Wellspring semua supaya memang betul-betul bisa segera move on dari permasalahannya. Ibaratnya bola basket tadi kalau dibanting membal aja lagi gitu ya. Jadi sampai jumpa di episode Wellspring Conversation selanjutnya. Semoga kita ketemu dalam kondisi yang lebih baik lagi ya. Bye.